Halo semua, pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat animasi berbicara. Buat yang belum nonton bisa cek videonya terlebih dahulu di pojok kanan atas ya. Pada kali ini kita akan belajar cara membuat animasi bergerak di Canva. Ada dua cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama menggunakan fitur animation dan yang kedua menggunakan fitur transition. Oke, kita mulai yang pertama. Kali ini aku akan menggunakan project yang sama seperti tutorial sebelumnya. Untuk membuat animasinya, klik animasikan dan akan muncul beberapa opsi untuk menganimasikan. Namun, animasi seperti ini berlaku untuk satu halaman. Jadi, jika kita memilih salah satu animasinya, semua elemen yang ada pada halaman tersebut akan teranimasikan. Nah, karena pada kali ini aku ingin membuat animasinya per elemen, maka aku akan mengklik elemen tersebut dan akan muncul fitur animasinya. Di sini ada berbagai pilihan atau opsi. Namun untuk kali ini aku akan membuat animasinya secara custom. Oleh karena itu, di sini kita klik buat animasi. Setelah itu tekan shift atau tahan kursornya, kemudian arahkan atau bentuk arah dari animasinya seperti berikut. Nah, jika kita geser, dapat kita lihat ada garis berwarna ungu sebagai jalur dari animasinya. Namun, di sini dapat kita lihat wajah dari karakter kita terpisah. Untuk itu, kita harus memastikan bahwa semua elemen yang ada pada karakter tersebut, baik penghapusan wajah dan juga video wajah bergerak, kita mau membuat karakternya menjadi satu kelompok seperti ini. Oleh karena itu, caranya blok semua elemen yang ada pada karakter, kemudian pilih kelompokkan atau grup. Setelah itu, karakter tersebut akan menjadi satu kesatuan. Jadi, jika kita geser ke sana ke sini, karakter tersebut beserta elemen-elemen yang ada pada karakter itu ikut juga bergeser. Oke, lanjut. Kita tambahkan halaman baru dan paste karakter sebelumnya. Di sini aku akan membuat karakternya lebih kecil dulu supaya lebih jelas. Oke, lanjut. Kita klik animasikan. Perhatikan kotak ungu pada karakter ini berukuran kecil. Namun setelah kita mengklik buat animasi, ukuran kotaknya menjadi lebih besar. Hal ini harus kita perhatikan karena ini adalah kunci utama dalam membuat karakternya memiliki animasi yang baik. Walaupun sebelumnya kita sudah menggrupkan atau mengelompokkan semua elemen yang ada pada karakter tersebut, dapat kita lihat walaupun hal tersebut sudah dilakukan, wajah karakter kita masih tetap tertinggal. Untuk itu, langkah yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara memblok semua elemen yang ada pada halaman tersebut. Oleh karena itu, kita di awal tadi membuat halaman baru. Dengan cara tersebut, kita dengan leluasa bisa membuat animasi sesuka hati kita. Di sini kita bisa juga lihat bahwa kotak ungu tadi yang dipakai adalah kotak kecil, bukan kotak besar seperti sebelumnya. Jadi, pastikan bahwa animasinya pada karakter tersebut harus memiliki kotak kecil, bukan kotak besar seperti yang tadi. Nah, jika teman-teman langsung memakai elemen yang ada pada Canva, itu akan lebih mudah cara menganimasikannya dengan cara memilih karakter atau elemen yang ingin kita buat animasinya. Kemudian pilih custom animasi. Selanjutnya tinggal kita geser atau arahkan bagaimana animasinya berjalan. Untuk membuat pergerakan animasi lebih baik, ada 3 opsi yang diberikan seperti asli, mulus, dan konstan. Dan di sini untuk kasus ini yang paling baik adalah konstan, maka aku akan memilih bagian konstan ini. Oke, sip. Kita lanjut. Di sini aku akan menentukan backgroundnya terlebih dahulu supaya lebih indah. Di sini aku akan mengetikkan fairy tale dan memilih di bagian foto untuk menemukan gambar yang baik dan bagus. Aku akan memilih gambar yang ini. Setelah itu, aku akan buat gambar ini pada 2 slide. Tahap berikutnya yaitu kita menambahkan karakter yang belum ada animasinya sama sekali dan pastikan bahwa karakter tersebut sudah menjadi satu kesatuan atau sudah digrupkan atau dikelompokkan sehingga kita akan mudah melakukan pengeditan. Kedua karakter harus dimasukkan ke dalam 2 halaman tersebut dan selanjutnya kita posisikan kedua karakter tersebut berbeda satu sama lain supaya kita bisa melihat perbedaan ketika kita lakukan transisi. Oke, di sini kita akan menggunakan transisi ajaib. Transisi ini yang akan membuat animasinya dapat kita lihat jika kita geser atau kita bergerak dari slide 1 dan slide berikutnya akan
dapat animasi pada karakter tersebut. Di sini pada slide 1 kita tidak memerlukan durasi yang panjang, oleh karena itu kita akan buat durasinya lebih pendek, dan untuk slide kedua kita bebas, kita sesuaikan dengan konsep video kita. Oke semua, jadi itu dia cara membuat animasi bergerak di Canva. Semoga video ini mudah dipahami dan teman-teman bisa mempraktekkan apa yang aku sampaikan. Makasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!